Perencanaan adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi sudah terlaksana. Activating adalah usaha atau ikhtiar manajemen, dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Fungsi pengertian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Tujuannya, agar semua jabatan ada jabatannya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan tercapai. Pengadaan jabatan. Pengadaan jabatan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi karyawan, baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Analisis jabatan dibutuhkan untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan. Mengapa pekerjaan itu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya? Hasil analisis jabatan inilah adalah uraian pekerjaan dan spesifikasi pengerjaan. Dengan job analisis dapat diketahui bahwa 1. Tugas dan tanggung jawab karyawan, 2. Syarat tenaga kerja yang ada, 3. Jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan, 4. Dasar dan prosedur seleksi yang dilakukan, 5. Sumber-sumber tenaga kerja dan tata cara penarikannya. Yang kedua adalah penarikan karyawan atau recruiting. Penarikan adalah kegiatan mencari atau mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Sumber karyawan berasal dari 1. Sumber internal. Sumber internal berasal dari karyawan yang akan mengisi lowongan pekerjaan yang lowong ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Penarikan dilakukan dengan cara mutasi atau transfer, baik sifatnya vertikal, yaitu promosi, demosi, maupun horizontal atau rotasi. Yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan atau penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Dasar-dasar seleksi yaitu job specification dari perusahaan bersangkutan. Metode seleksi. 1. Metode non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau spesifikasi kebutuhan nyata, tetapi hanya didasarkan kepada pemikiran dan pengalaman saja. Yang kedua yaitu seleksi ilmiah. Seleksi ilmiah didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi. Tingkat-tingkat seleksi. Tingkat-tingkat seleksi yang pertama yaitu seleksi tingkat pertama adalah seleksi yang dilakukan menurut prosedur yang tetap ditetapkan perusahaan bersangkutan, dan jika lulus maka pelamar dinyatakan diterima dan status karyawan percobaan atau calon pegawai. Yang kedua, seleksi tingkat kedua atau seleksi yang dilakukan selama masa percobaan dengan cara mengamati dan menilai mental, perilaku, kedisiplinan, dan kemampuan nyata calon karyawan. Yang ketiga yaitu seleksi dengan mengikuti pejabatan atau pelatihan. Jika lulus, maka calon karyawan diangkat menjadi karyawan tetap. Yang keempat yaitu penempatan. Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan tertentu sesuai dengan urutan pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan tersebut. Dalam penempatan karyawan baru dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi adalah memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan-peraturan perusahaan, aturan yang diterima, dan struktur organisasi perusahaan, serta memperkenalkannya kepada para karyawan lama atau senior. Yang kedua yaitu induksi, adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkat laku karyawan baru yang telah ditetapkan agar ia menaati peraturan perusahaan. Dan yang kelima yaitu pemberhentian. Pemberhentian atau separation adalah putusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian karyawan disebabkan oleh keinginan perusahaan atau keinginan karyawan, kontrak kerja habis, atau peraturan pemburuan. Perputusan karyawan dilakukan dengan perbandingan antara masuk dan berhentinya karyawan.
Pengarahan atau actuating menurut J.R. Terry. J.R. Terry mengatakan bahwa pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Jadi, pengarahan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan usaha tersebut. Pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. 1. Tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas. 2. Hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi, harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat, menghormati, saling dibutuhkan, dan kerjasama antar sesama pihak. 3. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, atau ide dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi terdiri dari 1. Unsur. Unsur yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Lambang, suara, tulisan, warna, dan lainnya. 4. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja. Fungsi kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu, pendelegasian wewenang dan pembagian kerja, meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen, memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya yaitu pemrakarsa, penggiat dan penggalangan perencana, mengkoordinasi kegiatan bawahan, penilaian prestasi, pengembangan bawahan, memelihara aktivitas perusahaan, dan memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan. Berikut gaya atau tipe kepemimpinan menurut Melayu S.P. Hasibuan. 1. Kepemimpinan otoriter. Jika seseorang memimpin penganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin bawahan adalah untuk memimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar dan mampu. Pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif. Jika dalam pemimpinan melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. Pemimpin motivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan kaderisasi mendapatkan perhatian yang serius. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Jika seseorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan cara tidak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dan melakukan pekerjaannya. Karakteristik actuating. 1. Persuasive function. 2. Continuous activity. Yang ketiga, human factory. Yang keempat, creative activity. Yang kelima, executive function. Yang keenam, delegation function. Persuasive function adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan menginspirasi kepada bawahannya. Yang kedua yaitu continuous activity. Maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepasang masa hidup organisasi. Yang ketiga, human factor. Maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, creative activity. Maksudnya adalah
Adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah perencanaan suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seorang dapat menjadi inaktif dan sumber fiksi yang memiliki akan menjadi tidak berarti. Yang selanjutnya, executive function adalah pengarahan yang dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level dan semua jenis organisasi. Bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasan saja. Delegate function maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi. Sehingga atasan harus dapat mengkoordinasikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Tujuan pengarahan atau directing: 1. Alat motivasi. 2. Memprakarsai aksi. 3. Penggunaan sumber daya dengan efisiensi. 4. Coping perubahan. 5. Mengintegrasikan upaya. 6. Menyediakan stabilitasi. Maksud dari sebagai alat komunikasi yaitu pegawai menjalankan apa yang diperintah hanya karena tugasnya dia bekerja untuk mencari uang. Motivasi pegawai uang. Kadang tidak peduli dengan kondisi perusahaan, dia hanya ingin bekerja dan mendapatkan uang. Waktu adalah uang. Mereka menjalankan tugas yang diberikan, selesai hasilnya belum tentu maksimal. Yang penting dia mendapatkan uang. Setiap bawahan pasti punya masalah tersendiri, punya hambatan tersendiri, dan juga punya motivasi tersendiri. Manajemen harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan mendetail. Pemimpin harus dekat dengan bawahan, membuatnya punya motivasi berlebihan untuk menjalankan perintah. Kalau bisa, membawa dan menyediakan reward dan punishment bagi bawahannya, agar apa yang dia kerjakan tidak terbuang sia-sia dan tidak menghasilkan apa yang tidak dilakukan. Prakarsai aksi. Bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruhnya. Tidak ada yang menurunkannya, bawahan pasti takut salah, takut tidak dikuasai. Untuk itu pengarahan dari atasan sangat diperlukan. Apa yang harus mereka lakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Fungsi pengarahan bisa menjelaskan itu semua. Atasan harus mengkomunikasinya. Fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang ada. Penggunaan sumber daya yang efisiensi. Fungsi pengarahan jelas akan mengarah kepada isi efisiensi perusahaan. Orang, uang, alat, mesin selalu diarahkan agar efisien. Dengan fungsi pengarahan, orang akan jelas dia akan melakukan apa, di mana, kapan menggunakannya, dan apa yang harus dia anggarkan. Sudah jelas efisiensi. Pengarahan akan memagari hal-hal yang tidak jelas. Yang tidak jelas tentu tidak akan dijalankan. Yang tidak efisien akan ditinggalkan. Dengan begitu, sumber daya yang dimiliki bisa bekerja secara maksimal, memberi keuntungan maksimum, meningkatkan biaya ujungnya, menambah profit. Mengintegrasikan upaya. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa bagian, beberapa departemen, dan beberapa anggota lainnya. Tiap bagian tidak sama, yang punya tugasnya sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri, dan mereka berjalan sendiri. Salah satu manfaat pengarahan adalah membuatnya berjalan beriringan, membuatnya saling bekerja sama, membuatnya tidak saling konflik kesamaan, dan saling integrasi di antara bagian-bagian, di antara departemen-departemen, dan di antara individu-individu ataupun individu kelompok maupun kelompok. Integrasi sangat perlu agar langkah perusahaan sesuai dengan rencana yang diinginkan, tidak parsial, setengah-setengah, dan segala yang diusahakan menjadi efektif. Agar berhasil, atasan harus melakukan persuasif leadership, pendekatan yang persuasif kepada semua orang yang menjalankan tugasnya, dan komunikasi yang efektif antar bagian-bagian perusahaan. Yang terakhir yaitu menyediakan stabilitas. Perusahaan akan senang jika bekerja dalam kondisi yang stabil. Siapapun suka dengan kondisi yang stabil, tidak sering terjadi perubahan, tidak sering terjadi gejolak, tidak sering terjadi pertengkaran atas apa yang dilakukan yang bisa merugikan dan menemukan banyak penyesuaian. Potensi konflik pasti ada.
Stabilitas perusahaan harus diciptakan. Kondisi internal perusahaan harus stabil agar semua bagian bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Fungsi pengarahan bisa dimaksimalkan untuk masalah ini. Ini yang harus dimiliki manajer: komunikasi efektif, persuasif, supervisi yang tegas, dan motivasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar orang mengerti tugas dan tanggung jawabnya, mengerti apa yang dilakukan, dan mengerti apa yang diperintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.